Hai Kak. Halo Living Loving, apa kabar? Selamat datang di rumahku. Siapakah aku? Ini ada namanya. Cring. Ini Rian Adriandi. Selamat datang di rumahku. Ayo masuk. Selamat datang. Jadi ini tempat tinggalku bersama istriku, Anizabella. Kami tinggal di sini udah 2 tahun dari akhir 2024. Akhir 2024, terus ini sebenarnya rumah lama gitu. Jadi rumah lamanya sebenarnya udah dirubuhin gitu sampai tanah, terus dibangun lagi dari awal. Jadi pas saya memasukinya juga sekalian ada beberapa pilihan renov gitu yang kita pengen di lantai 1. Di lantai 1 ini ada yang sekarang teman-teman lagi lihat ini living room lah, tempat nonton TV sebenarnya, atau kalau kita lagi ngumpul sama tamu atau sama teman-teman gitu. Ini ada tembok yang sengaja buat aku dan istriku naruh artwork yang mencerminkan kita suka apa gitu. Jadi kebetulan istriku sangat suka pelukis Monet sama Van Gogh. Kalau aku sendiri sangat suka karakter Peanuts, Snoopy, Charlie Brown dan teman-temannya itu ya, karangan Charles Schulz. Ini sofa aja sih, sofa. Cuman istri memang sangat suka sekali dengan throw seperti ini, dan di sebelah situ, nah itu ruang makan. Ini luas tanahnya 163 meter persegi, luas bangunannya 230 meter persegi, dan emang dari awal tuh kita pengen rumahnya cukup simple tapi punya beberapa aksen warna gitulah, karena istriku sangat suka sekali pink. Untungnya aku sukanya warna yang komplementernya gitu, agak Tosca, teal, aqua gitu. Jadi ketemu lah gitu. Nah, jadi kalau pagi aku sama istriku sama-sama suka kopi dan sarapan. Jadi kita memang seneng banget juga sama cahaya natural gitu ya, dari matahari, natural light. Jadi memang sengaja punya big windows, jendela-jendela yang kebuka gede, dan anginnya tuh enak gitu, ada semilir-semilir gitu. Nah, ini kita tadinya sebenarnya ini tembok akses ke dapur itu harusnya tadi dari sebelah sana, cuman kita pengen lebih lega gitu. Akhirnya aku minta ini dibikin jadi arc dan kontras gitu ya. Ini warna yang lebih aku gitu, hijau, tapi tembok dapurnya pink gitu. Nah, di sini ada mesin kopi, ada beberapa memorabilia karena aku sama istriku suka jalan-jalan. Ntar lu ambil kosongan ya. Oke. Ada magnet-magnet dari tempat-tempat di mana kita. Mau lihat aja dong Kak. Ya udah sini. Maksud gua kan pas suara gua ngomong, ntar gambarnya diedit tuh kayak ke zoom-zoomnya. Tapi ini lucu. Siapa sih di belakang lu berisik banget? Ya, kami pulang. Nah, aku sama istriku suka bikin kopi di rumah karena istriku memang suka kopi dari lama. Bahkan aku tuh baru suka kopi setelah kenal dia, maksudnya lebih tahu kopi itu yang enak seperti apa, jenis-jenisnya. Dan dia suka explore biji-biji kopi gitu, suka nyoba-nyobain beans. Mana yang favorit Kak? Favorit lagi abis sebenarnya, yang favorit ada dari Bali. Tapi ini juga enak, dan kebetulan karena istriku sedang hamil. Dan kemarin di trimester pertama dia kangen kopi, cuman nggak mau dapat deg-degan kafeinnya, jadi akhirnya nyobain biji-biji decaf. Dan ternyata kalau cuman pengen nyari rasa dan aroma, decaf is the way to go. Apa tuh yang jatuh ya? Jatuh hati. Oke. Terus ini kita punya tempat buat kita naro-naro
souvenir lah gitu. Kalau aku sama istriku suka jalan-jalan gitu dan sangat suka sekali ngumpulin magnet-magnet dan beberapa nih ada surat-surat postcard dari teman-teman juga yang pernah ke tempat-tempat yang kami belum datangi. Terima kasih sudah mengingat kami ngirim-ngirimin postcard gitu deh. Yuk kita ke atas. Nah, selamat datang di lantai 2. Ini foyer tempat me time aku dan istriku. Tada! Ini area apa, Kak? Area pinku-pinku. Sangat pink. Ini kita memanfaatkan foyer di lantai 2 ini untuk jadi personal space aja sih. Ini reading nook. Biasanya kita kalau lagi pengen di atas, misalnya sarapannya juga bisa di atas gitu, kita bawa meja lipat ke sini atau duduk membaca gitu. Dan ini sebenarnya storage space gitu, cuman kita bikin lebih ngeblend gitu sama estetik rumahnya. Jadi istriku melukis. Ini ada beberapa karyanya gitu. Dia suka sekali elemen-elemen seperti bunga, terus hal-hal yang dreamy gitu. Ada satu lukisan dia yang aku suka banget dari buku favoritku juga, Little Prince. Hehehe. Dan kayak ada foto-foto. Mungkin kalau lihat di sini, ini perpaduan sebenarnya. Jadi rumah ini tuh memang benar-benar perpaduan aku sama Bella gitu. Kayak ada pink, ada hijau, ada teal, dan dia sangat suka sekali Beauty and the Beast karena prinsesnya namanya Belle. Saya jadi curiga apakah dia menikahi saya karena saya kayak Beast ya? Gak pernah kepikiran sampai detik ini. Oh iya, istriku juga merilis sebuah buku. Lihat dong. Judulnya, tapi ini daminya sih, bukunya ada di sini kok. Judulnya This is What Home Could Feel Like. Aku membantu mengilustrasikannya. Jadi dia ini kumpulan cerita pendek dalam bahasa Inggris bukunya. Dipenuhi ilustrasi-ilustrasi yang aku yang gambar. Tetap pink ya. Iya, dan ini bukunya menarik sekali karena cerita-cerita ini interconnected gitu, berhubungan, dan ceritanya nggak semuanya dari point of view manusia, tapi ada point of view benda mati gitu. Karena kadang-kadang lo suka bertanya nggak sih kayak itu bantal tahu nggak ya gue lagi galau kayak gitu, atau dia tahu nggak sih gue lagi capek sama kerjaan. Nah, kita kadang-kadang nggak pernah tahu mereka mikirin kita apa enggak. Ada di toko buku guys. Dan ada beberapa artbook juga. Sudahkah kalian pernah lihat The Art of Jumbo? Tersedia di e-commerce kesukaan kalian. Ini merangkum 5 tahun lebih perjalanan proses kreatif dari Jumbo. Visinema Studios itu berpartner dengan Caravan Studio, salah satu studio ilustrasi dan konsep art terbaik di Indonesia. Ini masih bisa dibeli, Kak? Masih banyak sekali stoknya ada di e-commerce. Kalian bisa melihat bagaimana kami brainstorm. Ini kayak Don, Mary, Nurman, Mai, Ata, Mbe, Oma, Ayah, Ibu, Pak Kades itu nggak semuanya awalnya seperti itu bentuknya. Ada eksplorasi sketsa, terus ini juga banyak sekali kan kami pakai production designer bernama Teddy Setiawanko. Jadi dia banyak hasil risetnya juga yang ditaruh di sini. Wah, ini salah satu, saya bangga bisa bikin The Art of Jumbo. Dan lagi ya tentu fun fact, kalian tahu nggak sih Snoopy itu punya pacar namanya Belle. Belle juga, jadi kayak istri saya. Dia beli ini apakah menurut dia saya anjing ya? Perlu dipertanyakan juga. Nah, sebelum kita masuk ke dunia Jumbo yang lebih besar, nanti saya akan ajak kalian ke sana. Saya pengen kalian lihat ruangan di mana Jumbo akhirnya bisa diselesaikan. Ayo. Selamat datang di ruang kerja Rian Adriandi. Terereng.
Selamat datang di ruang kerja, ruang baca, ruang kreatif aku di rumah ini. Ini mungkin bisa dibilang ruangan yang aku paling banyak menghabiskan waktu tuh di sini gitu. Ini rak buku. Aku sama istriku sangat suka membaca, dan karena istriku penulis, aku juga suka gambar, dan kita punya konten juga namanya literatur suami istri gitu. Jadi kita sengaja bikin rak yang lebih menggambarkan kami berdua gitu. Karena bacaanku sama dia tuh agak berbeda gitu. Aku banyak buku cerita anak, banyak buku komik. Istriku nggak terlalu suka baca komik, dia lebih suka baca fiksi dan non fiksi. Dan Lihat ini, dong koleksinya Kak. ya ini lihat aja nih. Pilihin yang Kalau mau pinjam boleh. yang Mewakili ya. gong. Yang mewakili. Aku suka banget Yang seru. Ini tuh ada komik dari ilustrator Indonesia namanya MT. Aku suka sekali, namanya Guguk. Guguk nih komik tanpa dialog, menceritakan karakter Guguk, si anjing ini, dan perjalanan dia. Ceritanya menarik banget, kita jadi tahu orang-orang dan lingkungan di sekitarnya dari sudut pandang anjing, tanpa dia ngomong apapun sama sekali, tapi kita tahu cerita yang sedang terjadi gitu. Dan apa ya? Oh iya, tentu ini mungkin kalau teman-teman tahu kartunnya pasti tahu ya, Winnie the Pooh. Tapi kan dia diadaptasi dari sebuah novel karya A.A. Milne, atau bacanya Milne, A.A. Milne. Saya suka sekali buku-buku yang ceritanya tuh mengingatkan akan masa kecil gitu. Seperti Jumbo dan Nawila, itu banyak sekali inspirasi dari Peanuts, dari Winnie the Pooh, dari buku-buku Roald Dahl. Saya suka banget buku-buku Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory, Willy Wonka, Big Friendly Giant, Matilda. Aduh, banyak banget yang bilang saya nonton Nawila ingat Matilda. Ya nggak apa-apa, emang saya juga banyak meminjam dari Matilda. Kalau ini kebetulan ini buku tentang dunianya Roald Dahl gitu, yang dia ciptakan di buku-bukunya tuh, kayak Wonka Bar, terus ilustrasinya Quentin Blake, Fantastic Mr. Fox, salah satu film favorit saya sepanjang masa. Saya senang sekali ceritanya Roald Dahl dibikin animasi sama Wes Anderson, stop motion lagi. Kapan ya Indonesia bikin stop motion ya? Ini corner istriku. Terlihat ya, tadi buku karyanya. Abis itu suka Barbie, suka Glinda, dan biasanya kalau kita udah dua-duanya fokus, udah punggung-punggungan nih. Saya kerja di sini, saya di sini, dia di situ. Nah, di sini saya lagi fokus apa ya? Lagi nulis skrip buat Nawila 2. Kemudian ini kemarin ada eksklusif merchandise Jumbo waktu di konser. Ini yang seri 1. Ini yang paling menarik nih, ada yang pernah bikinin aku paper quilt doll. Jadi dibikinnya oleh anak-anak teman tuli. Anak-anak teman tuli nonton Jumbo. Waktu itu ada versi Jumbo yang dengan subtitle buat teman tuli. Ada juga versi yang buat teman-teman yang punya low vision. Jadi filmnya dibisikin, bioskop bisik gitu. Terus mereka ternyata memberikan saya ini, saya terharu sekali. Nah, disinilah Jumbo itu diselesaikan ya, karena sebenarnya Jumbo tuh perjalanannya nggak di rumah ini aja. Saya kan baru di rumah ini kan 2 tahun tadi saya cerita. Sementara Jumbo sendiri dibikinnya 5 tahun. Jadi Jumbo tuh perkembangannya melewati 3 tempat tinggal. Waktu aku masih tinggal sama orang tua aku, terus aku sama istri sempat ngontrak apartemen. Di sana juga sambil lanjut ngerjain Jumbo, dan sampai pindah ke sini baru nyelesain Jumbo sampai tuntas, dan Nawila di sini juga gitu.
Di sebelah sini, ini aku udah bilang kan aku sangat suka sekali natural light ya, sinar matahari. Jadi ini kita bikin skylight, BTW ini cut out dari event launching buku istriku. Karena aku yang gambar, jadi aku bawa pulang aja, sayang. Kan kalau ini tiba-tiba dibuang ngambang di kali kan orang bingung ya, ini apaan, kenapa ada di kali gitu. Nah ini juga tempat buat nonton, buat bersantai. Kalau lagi pengen kena sinar matahari sedikit di sini. Insya Allah kan sebentar lagi juga aku akan punya anak dan kayaknya menjemurnya kan di sini gitu. Aku suka sekali ada pohon yang tumbuh di luar rumah dan memberikan efek apa nih bahasa Jepang ya? Lupa kok, komurebi ya, di Google aja ya. Pokoknya intinya adalah sinar matahari yang menembus sela-sela dedaunan, terus bayangannya jadi seperti ini. Kak, mainan Toy Story-nya lengkap nih. Ya alhamdulillah. Jadi ya emang aku suka banget cerita Toy Story ya, film Toy Story dari yang pertama sampai ya yang kelima oke lah, 4 juga lumayan. Tapi buat aku pribadi filmnya selesai di film ketiga. Maaf banget Boni, Rian Adri Andy, oke. Boni. Tapi ini tuh aku koleksinya dari tahun 2010 ini. Waktu Toy Story 3 keluar, June 18, 2010. Ya aku ngeprint gitu, habis itu dulu nabung, dulu belum jadi stand up comedian, belum jadi sutradara, belum jadi apa gitu. Jadi nabung dan ini dulu belanjanya di Kaskus FJB, forum jual beli, cendol, bata, nawarnya jangan sadis, ada yang relate nggak? Afgan. Jangan Afgan, jangan sadis. Ini tuh rebutan dulu, jadi jangan dikira koleksinya lengkap ini tiba-tiba sekarang ya gitu. Terus ini tuh dari, lihat aja nih, ini ada si Slinky ya, kupingnya udah dia kan leather apa kulit sudah pecah-pecah gitu. Emang harus pakai Purbasari sih kayaknya, dilulur gitu ya biar lebih ini. Ya ini ada Potato Head, Buzz, Woody, Jessie. Ham ini sebenarnya nggak ada mainannya, cuman rare gitu. Jadi dulu ada yang dulu, ini lama banget nunggunya, saya kayak berapa bulan gitu karena emang belinya dari luar negeri terus ngelewatin bea cukai gitu. Itu ini beneran dari porselen nih. Dia jatuh, pecah. Bye bye. Terus ini dan katanya sekarang yang aku kan baru tahu ada komunitas kolektor Toy Story. Katanya si Rex ini langka sekarang. Dan kalau masih ada kotaknya katanya bisa mahal kalau dijual lagi. Tapi tidak mau saya jual lagi. Ini ada si alien-alien yang di film keempat dan kelima ini tidak digunakan ya. Film kelima ini semua mainan Andy ini ditahan di garasi aja gitu, terus nggak ada perannya. Tapi kalau pada suka ya nggak apa-apa. Kalau mainan pertama yang didapat dari koleksi Toy Story yang mana Kak? Yang pertama banget. Koleksi. Buzz, lihat tuh badannya sampai kuning gitu. Dia pertama. Terus apa itu ya? Itu juga lebih jadul lah, dan itu KW-nya tuh. Woody-nya ngunyah sereh kayaknya. Ngunyah daun sereh sampai bibirnya hitam gitu. Aku juga suka banget Spider-Man yang Spider-Verse, yang Miles Morales. Ini dikasih sama adik iparku sebagai kado ulang tahun. Terus apa lagi? Aku suka Ghibli. Ini shout out untuk Medi Renaldi. Dihadiahin saya, coba nih, ada Gigi, ada Ponyo, ada Totoro, saya lupa nama dia siapa, pokoknya si api-api itu. Ini Marcy, temennya Charlie Brown. Tahu nggak nih siapa? Di film Spirited Away. Namanya Ghostface. Terus pas dia kalap makan jadi jahat. Nama Jepangnya? Siapa? Lupa saya juga. Ya saya lupa juga, tapi ya tuh. Ntar saya seperti karakter di Spirited Away, saya lupa nama.
Oh, ada buku Indonesia yang saya berulang-ulang baca, saya suka banget. Judulnya Kokokan Mencari Arumba Wangi, karya Sinta Haryadi. Realisme magis gitu, terus ilustrasinya mirip banget sama hal-hal yang saya suka, kayak gambar-gambarnya Roald Dahl gitu. Tuh gambarnya kayak gambar anak-anak, seru ya. Terima kasih sudah jalan-jalan di rumahku, dan aku kasih lihat ini semua adalah yang menginspirasi pikiran dan perasaan ketika menciptakan dunia Jumbo, ketika membayangkan dunia dari sudut pandang Nawila gitu. Dan Jumbo itu dunianya terus berkembang, bukan hanya di film doang. Tahun lalu setelah filmnya selesai di bioskop, kita bikin konser Jumbo. Kemudian hari ini dunia Jumbo berkembang lagi menjadi sebuah tempat yang bisa dinikmati semua orang. Dan mau tahu nggak di mana? Mau dong. Saya aja amazed liatnya. Oke, kita akan ke sana dalam 3, 2, 1. Dan selamat datang di kamar tematik Jumbo di Discovery Ancol Hotel. Ayo masuk. Selamat datang. Jadi saat ini Discovery Ancol Hotel bersama Jumbo sedang kolaborasi membuat kamar tematik di hotel ini, dan kita lagi ada di Deluxe Suite. Nih, kita ada 2 kamar tersambung. Kita pertama di kamar pertama dulu. Jadi kalau teman-teman datang ke kamar tematik Jumbo, teman-teman tuh bakal dapet ada surat ucapan selamat datang personal ditulis oleh Don si pencerita Pulau Gelembung, dan tematiknya luar biasa sampai ke detail-detailnya. Ada mug geng Jumbo. Masa sih nggak ada yang mau ini sih? Saya aja pengen ngestok minimal 1 lusin di rumah. Terus ini yang bikin spesial banget adalah tempat tidurnya. Tempat tidurnya, bed covernya tuh ada ilustrasi geng Jumbo. Habis itu ada dekorasi di tembok, ilustrasi buku dongeng Pulau Gelembung. Ada bantal karakter-karakter. Di 2 bantal ini ada Nurman sama ada Mary. Pokoknya setiap kali masuk ke semua kamar tematik Jumbo, kalian akan merasakan berteleport ke sebuah dunia yang penuh cerita Jumbo. Kita lihat kamar satunya lagi, karena di sini ada yang lebih spesial lagi. Tada! View bukan sembarang view, tapi di semua jendela kaca yang memberikan hangatnya sinar matahari, teman-teman bisa melihat ada ilustrasi geng Jumbo. Dan kalau tadi bantalnya Mary sama Nurman, di sini ada Don dan Mary. Dan favorit saya yang saya pengen banget punya di rumah sendiri, lihat deh lampunya, ada best friend, gemes banget. Ini kalau teman-teman ingat, ini adalah gambarnya Nurman di buku notebooknya ya. Dan ini sih yang saya kagum banget, curtainnya dong, motif kaosnya Don, teman-teman, luar biasa banget. Discovery Ancol Hotel nggak nyangka pokoknya dulu menciptakan cerita untuk kita, anak-anak kita dan anak-anak dalam diri kita. Sekarang dia jadi sebuah tematik yang nyata di kamar hotel, di mana semua keluarga bisa merasakan serunya bareng Jumbo. Tapi bukan cuman kamar doang. Abis ini aku mau kasih lihat apa aja sih di dunia film Jumbo yang jadi nyata di Discovery Ancol Hotel. Lihat lagi yuk. Ikutin saya. Let's go. Jadi kalau teman-teman pengen ngerasain serunya bareng Jumbo di Discovery Ancol Hotel, teman-teman bisa masuk lewat South Lobby ya, lobby selatan. Jadi ntar di pintunya teman-teman akan lihat ada sebelah kiri ada patung Don, sebelah kanan ada patung Mary. Kemudian teman-teman masuk ke dalam lobbynya, teman-teman akan nemuin hallway ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen check-in untuk ke kamar tematik Jumbo,
Itu meja check-innya beda sendiri. Di sana akan ditemenin sama Mary dan para embek ya. Wih, ini adalah beberapa tempat-tempat ikonik di filmnya yang sekarang jadi nyata dan teman-teman bisa liatin sendiri di sini. Ada kamar Don, ada ruang tamu Oma, sama ada sepeda Nurman. Aku yang bikin filmnya aja terharu banget karena waktu bikin ini di filmnya nggak pernah kebayang ini akan jadi sesuatu yang nyata yang teman-teman bisa datengin, bisa lihat, bisa pegang. Kita mulai dari kamar Don ya. Kamar Don ini adalah tempat di mana banyak cerita terjadi. Di sinilah pertama kali Don diperkenalkan dongeng Pulau Gelembung sama ayah ibunya ya kan dari kecil, sehingga dia sangat senang sekali sama cerita, senang sekali sama dongeng buatan orang tuanya itu. Saking senengnya, karena dia percaya dia adalah kesatria Pulau Gelembung, Don itu minta sama Oma supaya wallpaper tembok kamar itu dipenuhin sama bubble-bubble. Nah, di sini juga Oma memberikan nasihat buat Don untuk menjadi pendengar yang baik. Sama di sini juga Atta berbaikan sama Don memaafkan Atta. Dan Atta secara resmi menjadi anggota geng Jumbo sebagai kesatria keempat. Terus yang berikutnya, ini yang lebih hangat lagi, ada ruang tamu Oma. Aduh, ruang tamu Oma ini juga punya banyak cerita karena di sini Oma punya rutinitas ya, setiap jam 4 sore pasti minum teh bersama Don dan Mai dan Nurman. Dan di sini juga lah Don pertama kali menemukan kalau ternyata ibunya menuliskan sebuah lagu di halaman terakhir buku dongengnya. Dan lagu itu yang membuat Don jadi punya keinginan untuk pentas dan minta tolong sama Nurman sama Mai itu di ruangan ini juga gitu. Jadi ruang tamu Oma ini walaupun Jumbo itu animasi ya, tapi ketika kita bikin, aku diskusi sama Teddy Setiawan, kita pengen bahwa dunia Jumbo itu dunia yang semua tempatnya itu paling nggak pernah dilihat di kehidupan nyata atau pernah dirasain kehidupan nyata sama orang-orang gitu. Jadi kayak furniturnya, habis itu pilihan karpetnya, itu kita ngelihat referensi dari barang-barang yang bener ada dan khususnya di Indonesia. Sehingga ketika orang nonton ada rasa bahwa saya pernah ke rumah nenek yang kayak gitu, atau enggak saya ingat rasanya ruang tamu nenek yang seperti itu gitu. Karena kita pengen banget Jumbo tuh terasa dekat sama penontonnya. Yang terakhir, ini saya nggak nyangka dibikin beneran loh, ini sepeda Nurman. Sepeda Nurman ini adalah kendaraan paling ikonik di film Jumbo yang di filmnya tuh baru keluar di act ketiga ya, ketika mereka mau nolongin Mary, mau ngejar Pak Kades, naik ini gitu. Karena mereka sedang mempersiapkan misi penyelamatan Mary dan supaya cepet nyampenya, Nurman bilang, I got you bro, gue udah bikinin sepeda paling keren. Yang sebenarnya yang fakta menariknya adalah Nurman tuh bikin ini, dia memodifikasi banyak hal yang tadinya harusnya nggak jadi sepeda. Jadi mungkin teman-teman nggak tahu ya, tapi ini gambarnya adalah gambar-gambar yang beneran dibikin oleh konsep artisnya Jumbo untuk develop sepedanya Nurman. Mungkin kaget sedikit ya. Ini sebenarnya tuh stroller bayi teman-teman. Jadi Nurman tuh banyak nemuin barang-barang yang udah dibuang sama pemilik lamanya, dia kumpulin dan digabung sama dia jadi sepeda. Ini stroller bayi. Ini tuh bathtub ya. Ini bathtub dipotong seperempat sama Nurman. Habis itu ada knalpot. Ada knalpot digabungin dengan ini ada peti kayu yang biasanya ada di pasar buat bawa buah gitu. Terus habis itu ada ring basket. Nurman naruh ring basket. Ada jerigen bensin. Kalau beli bensin literan, Nurman ngambil ininya untuk ditaruh di sepedanya. Dan ini cukup untuk di setir sama Don. Nurman dibonceng, ada Mai, ada Atta dan para embek ikut. Dan ada kincir kertas sama ada karung goni. Ini biar empuk naik di sepedanya Nurman gitu. Dan aku amazed banget sih ini ternyata jadi diorama real, dan siapapun yang datang ke Discovery Ancol Hotel bisa ngerasain serunya bareng Jumbo dari kamar Don, ruang tamu Oma sampai sepedanya Nurman. Nah,
Sekarang kita langsung lihat kampungnya Don dan kawan-kawan geng Jumbo, yaitu Kampung Seruni. BTW, fun fact, ketika kita lagi brainstorm sama tim, kita nyiptain dunianya Jumbo, kita nggak tahu nama kampungnya Don tuh apa. Terus ngasal aja lagi lempar-lemparan ide, kita nyebut, kayaknya kalau cari nama harus cari nama yang seru nih gitu. Bagus ya, Seruni, ternyata ada nama Seruni itu nama bunga kalau nggak salah. Jadi ada Kampung Seruni, supaya semua yang terjadi di dalam film Jumbo terasa seru nih gitu. Ada toko, beberapa yang orang yang udah nonton berulang-ulang tuh suka seneng kan nemuin Easter egg. Yang paling sering disebut itu ada toko roktinya Bang Ijal, habis itu ada warteg hari-hari, sama ada toko sejahtera gitu. Karena sama toko daging itu harusnya juga ada tuh. Dia semua yang nonton Jumbo tuh pasti lihat ruko-ruko itu gitu. Nah, kalau teman-teman ngerasain serunya bareng Jumbo di Discovery Ancol, di sini ada official merchandise-nya dari Jumbo, yang jadi kalian kesini bukan cuma lihat dunianya Jumbo, bukan cuma nginep, tapi bisa bawa pulang dunianya Jumbo sebagai merch eksklusif. Dan ini dia yang paling gong dari semuanya, karena ini juga tempat yang sangat spesial di cerita Jumbo ya. Ini adalah panggung pentas geng Jumbo di Kampung Seruni. Ini tuh tempat dimana akhirnya Don memberanikan diri untuk mementaskan dengan sangat ajaib, dibantu Mary, pertunjukan lagu Selalu Ada di Nadimu yang ditulis oleh ibunya Don. Dan disinilah akhirnya satu kampung itu kagum sama Don karena ternyata dia berhasil menjadi kesatria gelembung dan semuanya berhenti memanggil dia Jumbo. Ini adalah wujud nyata dari dunia Jumbo yang nggak pernah saya bayangkan bisa terjadi. Jadi terima kasih banget teman-teman udah ngikutin perjalanan saya tadi dari rumah saya, dari ruang kerja saya sampai masuk ke dunia Jumbo. Terharu banget dan seneng banget. Dan kalau teman-teman pengen ngerasain serunya bareng Jumbo di Discovery Ancol Hotel, silakan langsung ke Instagramnya Living Loving karena mereka lagi ngadain giveaway. Jadi jangan kelewatan. Thank you banget sekali lagi. Sampai ketemu lagi di petualangan Jumbo berikutnya. Dadah!